Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awis Fatwa Zen dari Teknik Informatika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Eh, Pada video kali ini saya ingin mempraktikkan tugas dari Cisco Cyber Essential, yaitu paket tracer activity ya. Di sini sebelumnya saya sudah mengerjakan modul 1.5.3.5, yaitu creating cyber world. Nah, selanjutnya saya akan mengerjakan paket tracer 1.5.3.6, yaitu communicating in a cyber world. Oke, langsung saja kita buka filenya. Kita buka filenya, kemudian kita klik yang bagian 1.5.3.6. Oke, di sini diperintahkan untuk login. Kita coba login. Oke, kita sudah login. Seperti biasa kita dihadapkan pada dua tampilan, yaitu untuk bagian perintah dan ada soalnya juga, lalu untuk bagian paket tracernya. Oke, langsung saja kita mulai. Kita akan mempraktikkan paket tracer, modul paket tracer, eh, communicating in a cyber world. Di sini kita sudah disediakan address table-nya, ada yang untuk FTP, email, NTP, dan file backup sudah disediakan private IP dan public IP-nya. Kemudian objektifnya, tujuannya pada bagian apa? Pada communicating in a cyber world ini. Yang pertama kita akan mengirim email di antara pengguna ya, user. Kemudian kita akan mengupload dan mendownload file menggunakan FTP. Kemudian kita akan melakukan remote akses ya untuk router ya menggunakan telnet. Kemudian kita meremote juga router menggunakan SSH. Nah, ini backgroundnya. In this activity, you will communicate across remote networks using common network service. Jadi pada kegiatan kali ini kita akan melakukan komunikasi melalui jaringan remote ya menggunakan layanan yang tersedia di sini ya. Kemudian IP address, network configuration, dan sebagainya ini sudah disediakan. Jadi you will use the client device in the differing geographic regions to connect to both servers and other client devices. Oke, jadi kita akan menggunakan device dengan apa ya, lokasi yang berbeda ya, dengan building yang berbeda juga. Kita akan mencoba agar dia itu dapat terkoneksi di antara semua servernya ya, satu dengan yang lainnya gitu ya. Yang pertama, bagian pertama, part 1 adalah kita mencoba untuk mengirimkan email di antara user. Yang pertama, kita akses email klien pada PC-nya si Mike. Pertama kita klik Gotham Healthcare Branch. Ini ya, kita klik. Kemudian klik PC Mike. Kita cari punya si Mike PC-nya. Ini kita klik. Kemudian apalagi? Klik di desktop tab and then klik email. Desktop tab, email. Lalu send an email to Sally. Kita akan mengirimkan email ke Sally. Kita klik compose to-nya Sally at cisco.corp.
Kemudian subjeknya adalah urgent, call me. Call me. Dan isinya adalah call me when you are free today to discuss the new cell. Oke. Kemudian kita klik send button to transmit the email. Untuk mengirimkan kita klik send button. Oke, what protocol was used to send the email to the email server? Oke, di sini kita menggunakan apa namanya, protokol POP ya. Kalau kemarin kan kita sudah membahas atau mempraktekkan mengenai POP3 dan SMTP gitu ya, yang saya salah menyebut. Jadi yang digunakan untuk mengirim email adalah POP3. Oke, ini sudah terkirim. Saya di sini ada pertanyaan, yaitu protokol apa yang digunakan untuk mengirim email ke email server ya, ke server email. Protokol yang digunakan untuk mengirim email ke servernya itu adalah menggunakan protokol SMTP yang kemarin sudah kita bahas. Pada video sebelumnya sudah kita bahas. Oke, selanjutnya adalah have Sally check her email, enter the Metropolis Bank HK, kita kembali dulu. Itu udah ke Metropolis Bank. Lalu klik the PC Sally. Kita klik Sally, selanjutnya klik the desktop tab and klik email. Selanjutnya adalah klik the receive button. Kita klik to retrieve the email sent from Mike. Oke. Nah, ini kita sudah ada ya. Kita sudah ada emailnya, sudah nyampe. Kemudian di sini ada pertanyaan, protokol apa yang digunakan untuk mengambil email dari email server? Protokol yang digunakan untuk mengambil email dari server adalah protokol POP3 ya, atau POP yang digunakan. Jika untuk mengirim adalah menggunakan protokol SMTP, dan untuk mengambil dari servernya adalah menggunakan protokol POP atau POP3 ya. Kemudian kita ke part 2. Part 2 adalah mengupload files menggunakan FTP. Yang pertama adalah kita set a packet sniffer to capture traffic on the correct port. Kita akan memasuki tampilan geografis ya di sini. Kita sudah di sini, lalu klik the cyber criminal sniffer ini ya, kita klik, kemudian klik port 1 to capture packets on this port. Port 1 itu ini ya. Mungkin sudah ya. Lalu leave the cyber criminal sniffer and open ini biarkan terbuka gitu, and visibleness of this part. Enter the healthcare at home site and then click the PC Mary. Kita ke healthcare. Oh, ini healthcare at home ya. Healthcare at home. Oke. Terus kita klik PC-nya si Mary. Lalu kita buka desktop dan klik command prompt. Selanjutnya kita connect ke FTP dengan cara kita konekkan FTP-nya ke Metropolis Bank HQ ya, dengan memasukkan FTP 209.165
2013. Lalu kita masukkan username. Oh, ini belum. Username-nya adalah Mary. Lalu password-nya adalah Cisco 123. Oke, kita sudah login ya, login. Kemudian kita upload file ke FTP server. Kita sudah di FTP ini, enter the command dir. Nah, sudah dir untuk melihat file yang tersimpan di FTP server. Mary has a file containing sensitive information regarding new healthcare client information. Upload the new client's txt file to the FTP server by entering the command put new client's txt. Put new oh .txt. Oke, selanjutnya adalah enter command dir. Oke, and verify new client's txt is available. Ini sudah ada ya, new clients txt sudah ada di sini. Selanjutnya adalah oh, ada pertanyaan. Why is FTP considered an insecure protocol for moving files? Jadi di sini pertanyaannya adalah kenapa FTP ini nggak aman kali gitu ya? Nggak aman. Eh, mungkin menurut saya adalah jawabannya itu karena FTP ini tidak memiliki fitur enkripsi gitu ya. Fitur enkripsi sehingga semua yang dikirim lalu lintas yang ada di FTP ini eh, incoming dan outgoing gitu ya, itu menggunakan apa namanya, plain text, apa clear text gitu ya, maksudnya bener-bener hanya clear text gitu. Selanjutnya adalah part 4, step 4 adalah kita analisa traffic FTP-nya, kita enter geographic route, kemudian klik cyber criminal sniffer under the GUI tab, kita ke GUI, klik the first FTP packet available to select it. Ini FTP ya sini ya. Lalu scroll ke bawah sampai paling bawah. What information is displayed in clear? Why what information is displayed? Jadi informasi apa yang ditampilkan pada clear text from the FTP server? Ini apa sih tadi, mana nih? Under the GUI tab, click for FTP available, then scroll down to the bottom of the window displayed. Informasi apa yang ditampilkan in clear text dari FTP header? Ini kali FTP respon. Pesan yang ditampilkan ya hanya welcome to PT FTP server. On the left, click the second FTP packet available to select it. Then scroll down to the bottom of the window displayed on the right. Do this again for the third FTP packet. Username, di sini username. Terus tiganya.
login. Jadi pertama di paket tracer itu ada username, ada pesan welcome message dari si FTP-nya. Kemudian yang kedua ada username, username oke, need password, dan yang ketiga adalah login. Ya, ini pesannya login. Lalu beside the username, what other sensitive information is displayed in clear text from the FTP header. Oke, jadi di samping username, apa informasi yang sensitif yang ditampilkan pada clear text dari FTP header? Ini yang ditampilkan FTP header tuh maksudnya ini bukan ya? Ush. Di sini saya juga sebenarnya nggak menemukan username juga sebenarnya nih. Can what information is displayed in clear text from the FTP header? Di sini untuk yang pertama, kalau dibanding yang pertama di sini hanya ada welcome message. Kemudian yang kedua ada pesan username oke dan need password gitu. Kemudian di yang ketiga adalah pesan bahwa telah berhasil masuk ya login. Nah, di sini pertanyaan selain username ada sensitive information apa yang ditampilkan? Saya di sini nggak menemukan username, yang ditampilkan hanya pesan username. Entah saya salah atau apa, saya sudah mencoba 2 kali hmm, merecord video ini, namun sebelumnya gagal karena saya masih mencari dan ternyata nggak ketemu. Jadi jika di sini adalah dianggapnya username itu adalah hal yang sensitif, sementara di sini saya nggak nemu di mana ada username, ini hanya pesan saja. Berarti kalau misalnya ditanya selain username ini ada apa aja yang sensitif itu informasinya, saya akan menjawab bahwa ada password. Ya, jadi yang sensitif itu selain username adalah password. Oke. Lanjut ke part 3 bagian 3, remotely access in an enterprise router using telnet. Yang pertama adalah remotely connect to enterprise router. Enter the healthcare at home. Okay. And then click on the PC dev. Click the desktop and then click command prompt. Ping the enterprise router using the command ping. Ping 209 165 201 2. Ini berhasil ya, pingnya berhasil. Berarti ini udah disable ya, disable. Kemudian use the command telnet 209 sekian sekian to telnet to the IP address of enterprise router.
telnet telnet 209 165 201 authenticate authenticate to the enterprise router with the username of admin, passwordnya Cisco. Use the command show user to view the active telnet connection to the enterprise router. Duh, Cisco. Oh, sedang ini. Show user. Oke, admin dan user. Why? Terus ada pertanyaan, why is telnet considered an insecure protocol for remotely managing a device? Why is telnet considered an insecure protocol for remotely managing a device? Kenapa telnet ini tidak aman gitu ya untuk melakukan remote managing device? Saya rasa karena dalam telnet karena dalam telnet sendiri kalau nggak salah itu dia tidak menggunakan enkripsi. Kayaknya seperti FTP deh. FTP juga kan tidak menggunakan enkripsi dan telnet juga sepertinya tidak menggunakan enkripsi. Itu jawabannya. Kemudian bagian 4, part 4 adalah remotely access an enterprise router using SSH. Remotely access an enterprise using SSH. Remotely access pertama adalah enter the Gotham Healthcare branch. Oke. Lalu klik PC team. Selanjutnya klik desktop tab and then klik command prompt. Lalu ping the enterprise router using the command ping. Ping 209 165 201 2. Oh, not found. 165 kan? Oh, ini koma, ini koma salah. Oke, reachable. Kita dapat reply. Selanjutnya adalah use the command ssh l -l admin 209 165 201 2. Passwordnya adalah Cisco 123. Oke. Use the command show user to view active SSH ya. Kemudian pertanyaan, why is SSH considered a secure protocol for remotely managing a device? Kemudian ada pertanyaan, why is SSH considered a secure protocol for remotely managing a device? Karena SSH menggunakan enkripsi dan datanya itu dikirim menggunakan format yang aman.
Seperti itu. Kemudian enter the global configuration mode using configure terminal command. Configure terminal, configure terminal. Create an enable secret password of Cisco with the command enable secret Cisco. Enable secret Cisco. Oke, oke, sudah. Kita sudah selesai ini. Kita save dulu. Oke. Mungkin di video ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.